Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita ketemu lagi di Bible Study kita ya. Di terakhir di bulan ini ya, untuk minggu depan kita libur dulu karena kita mau liburan 1 minggu, tapi minggu berikutnya kita akan ada lagi. Saya minta dengan hormat Om Yosua bisa buka Bible Study kita dengan doa, Om. Silakan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, di mana Tuhan sudah memberikan kami sepanjang hari ini boleh melakukan segala aktivitas kami. Kalau sebentar Tuhan kami mau belajar bersama di Bible Study ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan supaya kami dapat memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami melalui pelajaran ini. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Om Yosua Amin. untuk doanya. Judul Bible Study kita pada malam hari ini adalah dari meja makan ke meja Tuhan. Wah, gambarnya penyu ya. Apa yang mau kita bahas nih? Kita akan buka dulu dalam Imamat 11. Kita akan baca satu persatu seorang 5 ayat ya. Ayat 1 sampai ke 47. Kita akan baca semua dengan judul perikop makanan yang haram dan yang tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel, begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikan. Dari burung-burung janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung rajawali, ering janggut, dan elang laut. Elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar, dan elang. Elang sikap menurut jenisnya. Burung punguk, burung dendang air, dan burung hantu besar. Burung hantu putih, burung undan, burung ering. Burung ranggung, bangau menurut jenisnya. Meragai dan kelelawar. Segala jenis binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap, dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya. Belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya. Belalang-belalang kunyit menurut jenisnya. Belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selainnya, segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki 4 adalah kejijikan bagimu. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang dan yang tidak bermamah biak. Haram semuanya itu bagimu dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya. Semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkiapan di atas bumi. Tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya, dan landak, biawak dan bengkarung, siput dan bunglon. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang menggeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu, sesudah binatang-binatang itu mati, menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya. Perkakas kayu, apa saja, atau pakaian, atau kulit, atau karung. Setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Kemudian menjadi tahir pula. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam suatu belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis dan belanga itu harus kamu pecahkan. Dalam hal itu, segala makanan yang boleh dimakan, kalau kena air dari belanga itu menjadi najis. Dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga seperti itu menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh atas suatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo haruslah diremukkan, karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir. Sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih, apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Tetapi apabila benih itu telah dibumbuhi air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkai itu haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya, dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya, atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu mengkuduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan, yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya, jadi kita melihat di sini ya antara makanan yang haram dan yang tidak haram. Mungkin pertanyaannya gini ya. Kalau Tuhan membedakan ada yang haram, ada yang tidak haram, kenapa yang haram itu harus diciptakan? Nah, kita lihat ya, Tuhan tidak pernah menciptakan makanan haram atau tidak haram. Apa yang membuat itu menjadi haram dan tidak haram? Kita boleh baca dalam Kejadian 1 ayat 29 sampai 31. Saya bacakan untuk kita ya. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Nah, ini Tuhan berfirman pada manusia ya kalau kita lihat. Kemudian ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau sebagai makanannya. Dan jadilah demikian.
Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi kita lihat di sini Allah tidak pernah menciptakan makanan yang haram atau tidak haram. Allah dari awal itu menciptakan manusia makan tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Ya. Nah, untuk binatang di bumi dan burung-burung di udara dan segala yang merayap di bumi diberi makanan tumbuh-tumbuhan hijau. Lalu kenapa sekarang bisa ada daging-dagingan untuk dimakan? Itu semua karena dosa, ya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka ciptaan Tuhan, ciptaan Allah yang tadinya baik, Allah melihat segala sesuatunya sungguh amat baik menjadi rusak. Nah, sehingga Allah melihat bahwa ada binatang-binatang yang haram yang tidak boleh dimakan oleh manusia yang bisa mengganggu kekudusan manusia itu sendiri maupun kesehatan manusia ya. Saya sih belum pernah memperdalam satu persatu ini binatang ini, tapi saya percaya ketika binatang-binatang ini dimakan dari awal pasti Tuhan sudah menetapkan bahwa binatang ini memang tidak untuk dimakan karena binatang ini bukan binatang yang sehat buat tubuh kita. Nanti kita lihat ya atau kita tanya kalau misalnya nanti saya ketemu ahli teologi tentang gizi, saya tanya ya. Di dalam Imamat 11 ini dari meja makan ke meja Tuhan. Maksudnya apa ya dengan judul tersebut? Ya, kita lihat dulu latar belakang sejarahnya. Nah, Imamat 11 ini ditulis dalam konteks keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Jadi setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu mereka menjelajah di padang gurun kan. Nah, salah satu tempat mereka singgah adalah Gunung Sinai. Di Gunung Sinai ini Musa juga menerima dua loh batu, ya, di mana setelah menerima Musa menghancurkannya, lalu Musa naik lagi ke gunung dan bikin lagi yang baru, ya. Nah, tetapi kita lihat juga bahwa kitab ini ditujukan kepada umat Israel yang baru dibebaskan dari perbudakan dan sedang dibentuk untuk menjadi umat yang kudus, ya. Nah, kalau kita lihat Imamat ini juga sebenarnya kitab yang mencantumkan peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang harus diikuti oleh orang Israel, ya. Nah, untuk apa? Yaitu untuk membentuk Israel menjadi umat yang kudus di hadapan Allah, terpisah dari bangsa-bangsa lain, mempunyai kebiasaan atau memiliki ciri khas sebagai umat Allah, ya. Nah, di yang poin ketiga sudah disebutkan ya bahwa hukum-hukum ini mencerminkan kebutuhan untuk membedakan Israel dari praktek-praktek bangsa-bangsa yang mereka temui, baik bangsa Mesir yang sudah mereka tinggalkan maupun bangsa Kanaan yang nanti negerinya akan mereka masuki atau tanahnya mereka masuki yang mungkin bisa mengkontaminasi orang-orang Israel ini, ya. Nah, jadi kita bisa lihat dari Mesir sampai terus ke Kanaan, orang-orang di sekeliling orang Israel adalah bangsa-bangsa penyembah berhala dan memiliki kebiasaan yang tidak sesuai dengan kekudusan Allah. Kita bisa lihat bahwa di sini Musa menuliskan di parikop Imamat 11 ini, jangan ini, jangan itu, jangan kamu makan. Semua sampai detail ya burung-burungnya. Ada burung hantu, burung camar, burung gagak. Selain belalang, pokoknya cuma bisa makan belalang ini, belalang ini, belalang ini. Yang lainnya nggak boleh kamu makan, ya. Terus juga binatang-binatang yang boleh dimakan, unta nggak boleh dimakan. Udah gitu, babi hutan nggak boleh dimakan. Kelinci nggak boleh dimakan ya. Saya baru ngeh lagi ya, oh ternyata kelinci nggak boleh dimakan. Padahal di Lembang banyak sate kelinci ya. Untung saya nggak suka dan saya nggak pernah makan karena saya kasihan makannya ya. Saya kalau ngelihat kelinci lucu dan ternyata tidak boleh dimakan. Mungkin bisa diselidiki itu ya, kenapa dia tidak boleh dimakan. Berikut beberapa jurnal yang membahas tentang efek negatif konsumsi daging kelinci. Dari sudut pandang kesehatan, konsumsi daging kelinci dapat menyebabkan beberapa efek negatif. 1. Kolesterol tinggi. Daging kelinci memiliki kolesterol yang relatif tinggi dibandingkan dengan daging lainnya. 2. Bakteri Salmonella. Kelinci dapat membawa bakteri Salmonella yang dapat menyebabkan keracunan makanan jika tidak diolah dengan benar. 3. Penyakit tulang. Konsumsi daging kelinci yang tidak seimbang dapat menyebabkan kekurangan kalsium dan vitamin D, yang dapat meningkatkan risiko penyakit tulang seperti osteoporosis. Nah, jadi hukum-hukum ini dibuat atau dituliskan oleh Musa untuk menguduskan bangsa Israel atau membedakan bangsa Israel dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, kita lihat di sini. Jadi pada masa itu, makanan memiliki makna lebih dari sekedar nutrisi.
Makanan juga terkait dengan identitas, ritual, dan hubungan dengan ilahi. Dengan menetapkan hukum tentang apa yang boleh dan tidak boleh dimakan, Allah menegaskan otoritasnya atas ciptaan dan memberikan petunjuk untuk umatnya dalam menjaga kekudusan. Saya percaya kalau Musa menulis begitu detail, kenapa? Karena bangsa-bangsa yang mereka temui dan akan mereka temui melakukan semua hal ini. Bukan hal yang baik yang dilakukan oleh bangsa-bangsa sekeliling mereka. Sehingga Musa perlu menuliskannya di dalam hukum orang Israel supaya orang Israel itu mengkhususkan dirinya. Ya. Nah, kita lihat dalam Imamat 11 ini apa yang kita baca. Kalau kita lihat dalam ayat 1 sampai 8 ini mengenai hewan darat ya berdasarkan kuku belah dan memamah biak. Mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak. Kalau kita lihat juga di ayat 9 sampai ayat 12 ini berbicara tentang hukum hewan air ya yang memiliki sirip dan sisik. Kemudian dari ayat 13 sampai ayat 19 ini adalah daftar burung yang najis. Dan kalau kita baca ini kebanyakan burung-burung pemakan bangkai ya. Kalau burung-burung pemakan bangkai ya sudah pasti ya bangkai itu kan sesuatu yang berkaitan dengan bakteri dan sesuatu yang kotor gitu ya. Kalau burung ini sampai kita makan ya nanti si bakteri-bakteri itunya jadi nular ke kita. Nah, kemudian ayat 20 sampai 23 hukum tentang serangga. Serangga-serangga mana yang boleh dimakan dan yang tidak. Belalang boleh dimakan, makanya Yohanes Pembaptis makan belalang. Dan di beberapa kebiasaan orang-orang juga belalang boleh dimakan ya. Tetapi jangan sampai makan yang lain ya, cacing kah, kecoa kah, ini kah, itu kah. Kalau di Bangkok waktu itu saya pernah, wah semua dimakan, semua digoreng ya. Nah, walaupun banyak yang bilang ini protein, nah tapi itu adalah sesuatu yang kotor ya. Bayangin aja kecoa tinggalnya di mana terus digoreng terus dimakan. Mau protein dari mana gitu ya. Nah, ayat 24 sampai 40 kita bisa lihat aturan mengenai kenajisan akibat menyentuh bangkai ya. Jadi sesuatu yang menyentuh bangkai juga dianggap najis. Apa yang harus dilakukan? Ada yang harus dipecahkan, ada yang harus dibuang dan lain-lain. Dan yang terakhir ayat 41 sampai 47 itu penegasan untuk umat Israel untuk menjaga kekudusannya. Kenapa? Karena di ayat yang ke-44 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Allah berulang kali menyatakan bahwa hewan tertentu adalah najis dan haram bagi Israel. Tetapi yang lain tahir. Saya udah bilang ternyata babi tidak boleh dimakan. Ya, karena walaupun dia berkuku belah tapi ya tidak memamah biak. Tapi kita suka ya daging babi ya. Apa pesan yang Allah sampaikan? Kekudusan Allah dan umatnya. Pada ayat 44 sampai 45, ayat ini menyatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Kuduskanlah dirimu dan jadilah kudus sebab aku ini kudus. Hukum makanan ini bukan hanya soal kesehatan fisik seperti yang tadi saya bilang bahwa pasti ada hubungannya dengan kesehatan kita. Tetapi bukan cuma sampai di situ saja. Yang Allah inginkan hukum tentang makanan ini juga merupakan simbol pemisahan Israel dari dunia yang mencerminkan karakter Allah yang kudus. Jadi Allah nggak mau umatnya makan makanan yang sama dengan orang yang dunia makan. Pepatah dunia berkata apa? You are what you eat. Ya, kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi Allah tidak mau orang Israel makan sembarangan sehingga mereka tidak menjaga tubuhnya. Kalau kita sambungkan dengan perjanjian baru, Paulus menuliskan tubuhmu adalah bait Allah. Jadi kita harus menjaga bait kudus Tuhan. Bukan cuma dari perilaku-perilaku yang menyimpang, tetapi juga dari makanan. Karena apa yang kita makan mempengaruhi tubuh kita yang adalah bait Allah. Yang kedua, kedaulatan Allah atas ciptaan. Dengan menentukan hewan mana yang boleh dimakan, Allah menunjukkan bahwa dialah pencipta yang berhak mengatur kehidupan umatnya. Bahkan dalam hal-hal sehari-hari seperti makanan. Allah sangat memperhatikan umatnya, terutama umat pilihannya. Jadi Allah mengatur makanan-makanan mana yang cocok, yang bagus, yang baik untuk kesehatan umat. Allah tidak mau umatnya menjadi sakit atau menjadi lemah jasmaninya karena makanan. Terkadang ya kita sebagai orang Kristen gagal melihat hal ini. Kita merasa ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus, maka kita boleh melakukan apapun termasuk makan apapun juga. Tapi jangan salah, Allah tetap mau mengatur, Allah memberikan hikmat kepada kita ya.
Jadi jangan bilang bahwa wah itu mah hukum Taurat, orang Israel punya, oh itu mah perjanjian lama udah nggak berlaku, udah dibaharui dalam perjanjian baru. Tetapi poin-poin penting yang ada di perjanjian lama juga harus kita teliti dan kita baca. Kenapa waktu itu dilarang? Kan Allah nggak mungkin ngelarang sembarangan. Pasti karena berkaitan dengan apa yang akan terjadi dengan tubuh kita. Ya, dia yang menciptakan, dia berhak mengatur kehidupan umatnya termasuk makanannya. Karena dia mau umatnya menjadi umat yang sehat, ya, bukan umat yang sakit. Dan yang ketiga, ya, apa yang ingin Allah sampaikan melalui Imamat 11 ini, identitas umat Allah. Ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, Allah mau Israel itu beda dari bangsa lain, termasuk makanannya. Yang nggak mau orang Israel itu makan makanan sembarangan yang dimakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, sehingga ini memperkuat panggilan orang Israel sebagai anggota kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ya, disebutkan dalam Keluaran 19 ayat 6. Nah, beberapa tafsiran juga menyebutkan bahwa kategori tahir dan najis juga mencerminkan keteraturan ciptaan Allah. Ya, kalau kita lihat dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakannya dengan segala keteraturan. Allah menciptakan hari pertama, dia lihat dulu, jadi semua segala sesuatunya dianggap baik, baru dia mulai menciptakan lagi yang kedua. Allah nggak langsung ciptain ini, ciptain ini, ciptain ini, semua langsung baru terakhir dievaluasi. Yang ternyata yang ini kurang baik, diandu gitu ya, nggak ada gitu ya. Atau direvisi atau diperbaiki, enggak. Allah menciptakan dengan baik dan melihat. Makanya semuanya selalu ditandakan dengan kata-kata ini ya. Saya senang dengan kata-kata ini bahwa kalau apalagi kalau berkaitan sama pekerjaan ya. Pekerjaan saya kan ISO ya. Plan, do, check, action. Orang-orang manufaktur pasti tahu ya. Plan, do, check, action. Perencanaan, melakukan, mengecek, memonitoring, baru action lagi. Tindak lanjut berikutnya. Kita bisa lihat bahwa Allah juga melakukan plan, do, check, action dari mana? Dari ini. Lihat di ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang dan terang itu jadi. Ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkan terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, kita lihat bahwa ketika Allah menciptakan, Allah selalu melihat dulu. Ya, baru dia menamai semua ciptaannya. Ya, jadi dari ada perencanaan, baru Allah menciptakan, baru Allah melihat, oh ini baik. Setelah baik, baru jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Ya, kita lihat di ayat yang ke-12 juga. Ketika Allah sudah menciptakan semua tumbuh-tumbuhan, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Penciptaan yang keempat, ayat 18, lihat. Dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dan gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, jadi Allah menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan. Maka Allah juga ingin kita manusia, terutama umat ciptaannya, hidup dalam keteraturan. Termasuk dalam hal yang kita makan. Oke. Nah, kita lihat di Kolose 1 ayat 16-17 mengatakan apa? Sebab di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu telah diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ya, dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada oleh dia. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi ketika Allah menciptakan manusia dan memberikan kepada manusia hikmat untuk memperhatikan apa yang dia makan, kenapa? Karena manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kehidupan manusia pun harus memuliakan Tuhan, termasuk makan makanan yang bergizi. Karena kehidupannya untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita sakit? Kita bisa sakit kalau kita makan sembarangan. Nah, kemudian ini yang tadi di Imamat 11 ya. Kuduskanlah dirimu dan jadilah kudus sebab aku ini kudus. Ya, jadi Allah juga menginginkan bahwa umatnya, orang Israel masa itu dan kita sebagai orang Israel masa sekarang, umat percaya masa sekarang, umat pilihan Allah, menjaga kekudusan hidup kita, termasuk apa yang kita makan. Ya, karena makanan juga mencerminkan seperti yang tadi, you are what you eat. Kalau kita nggak bisa menahan emosi kita, appetite kita terhadap makanan, bagaimana kita bisa menahan diri kita terhadap yang lain. Kalau waktu doa pagi Koyupi menyampaikan mengenai penguasaan diri. Jadi penguasaan diri enggak cuma sekedar apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, ya apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan, termasuk apa yang kita makan. Bisakah kita menguasai diri kita? Ya, terkadang kalau kita tahu bahwa makanan itu tuh sebenarnya enaknya cuma sampai mana sih? Cuma sampai leher. Setelah dia ke bawah, dari mulai tenggorokan sampai ke bawah, sampai ke perut segala macam, pengolahannya
kita harus pikirkan apakah itu berguna, apakah itu baik buat tubuh kita atau tidak. Karena yang disebut enak itu cuma sampai mana? Cuma sampai lidah. Karena kan indera pengecap kita cuma sampai lidah. Dan sampai ke bawah mah kita tidak merasakan apa-apa. Nah, makanya jangan sembarangan makan. Karena enaknya di lidah, sakitnya di tubuh. Ya. Bagaimana respon kita terhadap Imamat 11 ini? Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 16, ya. Kita lihat di situ Petrus menerima penglihatan ya, bahwa semua makanan sudah ditahirkan oleh Allah, ya. Nah, kalau kita lihat itu kadang-kadang ayat ini suka dipakai mengatakan bahwa wah, kita boleh makan segala macam karena kita orang percaya ada di bawah kasih karunia. Itu benar, benar. Tapi kita juga jangan lupa ya bahwa sebenarnya konteks ayat itu nggak lagi ngomongin soal makanan, tetapi lagi ngomongin soal apa? Soal kerajaan Allah atau apa? Keselamatan itu bukan hanya milik orang Yahudi semata, tetapi juga itu terbuka untuk semua orang, termasuk untuk orang kalau disebutnya mah Gentiles ya, orang non-Yahudi ya, atau bukan atau orang di luar Yahudi. Ya, artinya bisa buat semua orang ya. Nah, tetapi apakah ayat ini nggak boleh dibuat makanan? Boleh aja, ya. Nah, tetapi kita harus lihat dulu, semua segala sesuatunya berguna nggak? Paulus menuliskan di dalam salah satu suratnya, segala sesuatu baik. Apakah segala sesuatu berguna? Ya, kita bisa mengatakan bahwa wah makanan saya sudah disucikan oleh dari Yesus. Oke, boleh. Tapi kita pikirkan kembali, seperti yang tadi saya sebutkan. Apakah itu berguna nggak dengan tubuh kita? Contohnya ayam, apakah itu baik untuk tubuh kita, berguna untuk tubuh kita? Kemudian dalam Markus 7 ayat 19, Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa bukan makanan yang membuat orang najis, tetapi hati yang jahat. Nah, lalu apa kaitannya dengan ayat ini? Ya, Imamat Perjanjian Lama mungkin lebih menitik beratkan kepada fisik ya atau jasmania. Ya, dia detail sekali. Tetapi Tuhan Yesus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tapi untuk apa? Menggenapi, bahkan menyempurnakan. Dengan apa? Bahwa yang najis itu bukan cuma sekedar apa yang kamu makan loh, tetapi apa yang keluar dari hati juga ya. Jadi bukan konsumsi jasmani saja yang membuat kamu najis, tapi konsumsi rohani juga bisa menajiskan kita. Hati kita tidak akan berubah menjadi jahat ketika kita tidak makan sesuatu yang jahat. Apa itu? Konsumsi lewat mata kita, lewat daging kita. Ya, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya, jadi prinsip kekudusan tetap relevan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya, Imamat 11 mengajarkan kita sebagai orang percaya hidup terpisah dari dunia. Ya, karena itu mencerminkan karakter Allah. Dan dalam Markus, Tuhan Yesus juga mengatakan bukan hanya jasmani kita saja yang harus terpisah dari dunia atau berbeda atau mencerminkan karakter Allah, tetapi rohani kita juga harus kita jaga kekudusannya. Lalu bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita lihat bahwa hidup berbeda dalam nilai dan gaya hidup. Ya, kita sebagai orang Kristen harus memiliki hidup yang berbeda, ya. Nah, hukum makanan dalam Imamat 11 ini membedakan orang Israel dengan bangsa lain. Ya, itu menunjukkan identitas mereka sebagai umat Allah. Bahwa saya umat Allah, saya tidak makan makanan sembarangan yang dimakan oleh bangsa-bangsa lain. Lalu kita bagaimana saat ini di dunia modern ini? Kita sebagai orang percaya juga kita harus hidup dengan nilai-nilai yang mencerminkan kekudusan Allah. Walaupun dunia menawarkan standar yang berbeda. Contohnya, bisakah kita memiliki integritas di tengah-tengah budaya yang korupsi? Korupsi ini nggak cuma milik politikus ya, tetapi bisa dimiliki oleh setiap orang dimanapun ya yang punya kesempatan. Ya cuman mungkin kalau politikus masih sekali korupsi MM-an, sekali kelihatan langsung mainannya KPK, hari kita enggak. Cuman jangan ada budaya korupsi di dalam kehidupan kita juga. Latih diri kita untuk punya integritas. Korupsi apa? Korupsi waktu. Korupsi apa? Korupsi pikiran. Ya, korupsi apa lagi? Korupsi uang. Ya mungkin kita nggak seedun para politikus ya, MM-an. Tapi kita bisa aja kecil-kecilan. 100, 200, 300 lama-lama jadi bukit. Ya, salah satu teman saya punya toko. Dan dia kaget ketika dia menemukan ketidakcocokan dalam laporan keuangan. Dan yang korupsi itu adalah seorang kasir. Kasir yang lulus SMA. Aduh, dia sampai ngomong ini, San, lu kalau lihat orangnya, lu nggak akan kebayang bahwa dia bisa korupsi.
Orang yang baik, santun, penampilannya juga yang enggak gimana-gimana. Tapi dia makan uang perusahaan dan itu bisa nggak ketahuan selama beberapa bulan. Dan yang dia udah makan adalah 200 juta. Hah, saya sampai shock. Kok kamu bisa hilang duit 200 juta sampai kecolongan sih? Gimana laporan keuangannya? Heeh, karena gua terlalu percaya. Dia ngomong gitu. Karena gua terlalu percaya sama dia sehingga gua jarang ngecek laporan keuangannya dia dengan detail. Dan akhirnya hanya dalam beberapa bulan 200 juta hilang. Dan ketika ditanya, buat apa uangnya? Ternyata dia punya pacar. Pacarnya ini yang morotin. Pacarnya itu ternyata siapa? Sopir. Aduh, dia tuh sampai, wah pokoknya waktu teman saya cerita, yang ngedengerin sampai nggak bisa ngomong juga. Heeh ya kok bisa kejadian kayak gitu ya. Nah, kita lihat ya, ternyata budaya korupsi itu ada di mana-mana di sekeliling kita. Dia nggak langsung ngambil 200 juta. Dia ngambil sedikit-sedikit. 500 ribu, 200 ribu, sejuta. Ya, jadi uang cash yang masuk ke dia tiap hari, kemudian diambilin. Bayangin tiap hari, ya. Nah, yang kedua, bagaimana caranya menolak gaya hidup materialistis. Fokusnya cuma sama kesenangan pribadi, sehingga menolak untuk mengutamakan kasih dan pengabdian kepada Allah. Ya, kita harus menolak gaya hidup materialistis, ya, yang mengutamakan kesenangan pribadi aja. Dan kita juga harus bisa mengutamakan hidup kita itu penuh dengan kasih dan pengabdian kepada Allah dan sesama. Ya, Roma 12 ayat 2 mengatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, artinya apa? Kita lihat di kanan kiri ya. Hidup materialistis itu ada di mana-mana. Ada di IG, ada di TikTok, ada di Facebook, ada di apalagi Twitter, ada di mana. Semua orang bergaya dengan hidupnya. Bahkan anak saya aja bisa ngomong gini, Mami, Mami, ini keren ya mobil McLaren. Saya aja seumur-umur baru tahu ada mobil yang namanya McLaren. Saya pikir nama orang, ternyata nama mobil yang harganya entahlah ya, itu dalam US dollar aja udah mahal, kalau mau dalam rupiah gitu ya. Ini Mami keren ya, coba kalau kita punya kayak gini. Buat apa gitu ya? Nah, tapi kita lihat juga TikTok itu ya, materialistis. Wah, yang namanya cantik itu harus putih, maka harus pakai skincare. Bukannya berarti nggak boleh pakai skincare ya, tapi dari skincare yang harganya ratusan ribu sampai jutaan. Ya, kemudian gaya hidup apa? Brand-brand mahal. Ya, tadi di kelas saya baru belajar bahwa Hermi itu adalah dewa Yunani, yaitu dewa pesuruhnya Zeus. Ya, jadi tadi di kelas ya cukup ramai juga, cuman ngebahas. Oh, jadi Bu, kalau kita beli tas Hermi, kita kayak pesuruh dong. Ya terserah sih, yang pasti tas Hermi itu mahal. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus punya gaya hidup yang berbeda. Bukan berarti, Bu, kalau ada yang ngasih ke saya nggak boleh dong. Boleh, kalau ada yang ngasih, maka kenapa ditolak ya. Bu, kalau saya pengen beli gimana? Ya silakan aja kalau kamu punya duit. Tapi pertanyaannya, apakah itu berguna atau enggak? Ketika kamu memakai itu, ada value added nggak dalam hidup kamu untuk memuliakan Tuhan? Pertanyaannya itu, Jess. Jadi setiap kali kita mau beli, ada value added nggak ya buat kita untuk memuliakan Tuhan ketika kita beli barang itu? Ada, Bu. Kalau ada, silakan monggo beli. Ya. Nah, yang kedua, mengelola konsumsi secara rohani. Ya, nah konsumsi ini kalau Imamat 11 kan Allah mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dimasukkan. Tadi kita udah baca ya, sebagai tanda ketaatan. Ya, apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Nah, lalu dalam dunia rohani ini apakah hanya dalam sisi makanan aja? Enggak, ya, tapi tadi konsumsi-konsumsi yang mempengaruhi jiwa dan pikiran juga perlu kita batasi. Kita perlu lihat mana yang haram dan mana yang halal untuk kita konsumsi. Kenapa? Karena itu juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Contohnya, memfilter konten-konten media seperti film, musik, media sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Kalau udah tahu itu film tidak baik dengan nilai kita, tidak baik untuk rohani kita, jangan ditonton. Kalau kita udah tahu musik itu akan mempengaruhi jiwa kita, musik itu mempengaruhi jiwa loh ya. Bisa membuat jiwa tenang, bisa membuat jiwa tambah marah, bisa membuat jiwa gusar. Makanya waktu Saul apa jiwanya terganggu, dia panggil Daud buat bermain musik. Ya, jadi hati-hati dalam memilih lagu ya. Jangan cuman enak nih, nggak apa-apa lah dinyanyiin, enggak ya. Bahkan orang dunia pun tahu kalau itu bukan musik yang baik ya, bukan musik yang bagus. Contohnya nih, waktu Bruno Mars konser, saya pernah ditanya, itu boleh nggak sih nonton Bruno Mars? Kata saya teh, emang kenapa gitu? Iya kan walaupun musiknya enakan, tapi kan kata-kata di dalam musiknya itu kurang baik ya. Nah, akhirnya saya bilang, nah kamu kalau udah tahu baik seperti itu, mau apa lagi yang dipertanyakan? Ya, jadi jangan minta pembenaran dari saya. Oh, kata si Cici juga boleh nonton. Enggak. Kalau kamu tahu itu tidak baik, ya udah nggak usah dilakukan, nggak usah nanya lagi. Kata saya gitu, ya.
Jadi jangan meminta legalitas gitu ya dari seorang hamba Tuhan atau dari seorang, oh Cici kan pengajar Alkitab harusnya lebih tahu. Ya itu mah sama dengan minta legalitas ya. Nanti kalau misalnya, oh ternyata itu nggak boleh, oh berarti si Cici nggak benar. Itu katanya boleh. Nah nggak bisa gitu juga ya. Nanti kalau saya bilang, oh nggak boleh, ah si Cici mah nggak modern orangnya. Pokoknya antara kebenaran dan pembenaran itu bedanya tipis. Tetapi kita sendiri sebenarnya tahu, udah tahu ya. Nah, media sosial. Konsumsilah media sosial yang membangun jiwa dan pikiran. Jangan yang membuat kita tambah emosi. Ya, kalau kita lihat media sosial zaman sekarang banyak banget dipergunakan provokator ya. Kemudian menghindari gosip, kebencian, dan pengaruh negatif yang mencemari hati. Ya, kalau kita baca di Filipi 4 ayat 8, segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Nah, untuk punya pikiran yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, maka kita harus mengkonsumsi sesuatu yang benar, mulia, adil, dan suci. Benar nggak? Karena apa yang ada di pikiran kita mulainya dari mata. Dari mata bukan jatuh ke hati. Mata masuk dulu ke otak, dari otak baru ke hati. Ya. Nah, supaya kita punya otak yang benar, pikirannya benar, perspektif yang benar, paradigma yang benar, apa yang masuk harus benar dulu. Ya. Oke. Yang ketiga, yang terakhir ya, adalah fokus pada kekudusan batiniah. Ya, kalau kita lihat dalam Imamat 11, hukum makanan adalah simbol luar dari kekudusan. Nah, bagaimana penerapannya? Kalau perjanjian baru Tuhan Yesus menggeser fokus dari yang aturan luar atau apa yang kita lakukan, apa yang kelihatan dengan mata, sampai ke jadi transformasi hati apa yang tidak kelihatan oleh mata. Ya, karena Allah melihat sampai kedalaman hati kita. Ya, menjaga hati dari apa? Dari iri hati, dari kemarahan, dari nafsu. Ya, ini kemarin sempat dibahas sama Koyupi di doa pagi. Kemudian mengembangkan buah roh kita. Sebenarnya bukan cuma mengembangkan ya, tapi menghasilkan buah roh yang banyak. Satu buah dengan 9 cita rasa, tapi jangan cuma satu buahnya, tapi ada banyak buah. Sehingga banyak orang yang menikmati buah roh kita setiap hari. Ya, itulah yang membedakan kita dari orang-orang dunia ini. Kita punya karakter Kristus dalam hidup kita. Mungkin memang ketika kita diskusi Bible study ini mudah ya, tetapi menerapkannya sulit. Tapi bukannya tidak mungkin. Ya, ini ada gambar sate. Penerapan Imamat 11 ini di era modern tidak lagi tentang apa yang kita makan, tetapi tentang bagaimana kita hidup. Bukan hanya apa yang kita makan, tetapi bagaimana kita hidup. Ya, hidup terpisah dari dunia ini dalam sikap, tindakan, dan prioritas. Ya, apakah kita sudah mencerminkan karakter Allah yang kudus, tertib, dan penuh kasih? Lewat apa? Sikap kita, tindakan kita, dan prioritas kita. Israel yang dipanggil untuk menjadi umat yang berbeda. Sekarang kita Israel masa kini dipanggil untuk menjadi apa? Terang dan garam dunia. Di tengah dunia yang jauh dari Allah. Nah, teman-teman, ada satu pelajaran yang cukup menarik waktu saya Bible study di gereja yang di Malaysia ya. Selama ini kan terutama tentu saja kita ya yang ngajar ya seperti saya, Kak Oce gitu ya. Pasti tahulah perbedaan antara Calvinis dan Arminianan. Seringkali masing-masing mempertahankan ya. Tapi saya baru ngeh ya. Saya bukan mengatakan bahwa Calvinis salah, Arminian yang benar. Tapi kita lihat gini ya. Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan ke surga. Betul, itu tidak salah. Tuhan Yesus adalah jalan ke surga. Tetapi jangan lupa, untuk menuju surga, jalannya itu harus kita jalani. Ya, berarti apa? Keselamatan kita itu harus kita kerjakan. Kitab Yakobus tidak salah menuliskan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, kitab Yakobus bukan kitab Jerami menurut saya. Tetapi Tuhan Yesus adalah jalan, dia pintu, dia buka pintu menuju surga. Dia buka pintu menuju Bapa. Dialah yang jadi jalan menuju Bapa. Tetapi kita harus menjalani jalan itu dengan kesetiaan dan ketaatan. Ya. Nah, ketika kita menjalani, setan nggak tinggal diam. Dia akan mencoba mengganggu kita keluar dari track. Nah, tetapi Tuhan berkata apa? Aku akan memberikan penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus. Jadi selama kita menjalani jalan kita menuju surga, menuju Bapa, Roh Kudus yang menuntun kita. Ya. Nah, mungkin ketika kita menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, bisa. Tetapi Tuhan akan memanggil kita kembali. Sama seperti anak yang hilang. Tuhan akan memanggil kita kembali. Pertanyaannya gini, apakah kita akan kembali atau enggak? Pilihannya di tangan kita. Kenapa?
Karena kita diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Anak bungsu, dia bisa aja ketika melihat makanan babi, aduh, dia punya kesadaran. Wah, saya harus pulang nih ke rumah bapak. Rumah bapak saya lebih enak. Akhirnya dia memilih untuk pulang. Oke, ya, setuju. Itu sama dengan orang yang udah tersesat ketika dia mendengar panggilan bapak dan dia kembali. Tetapi anak sulung, dia juga tersesat. Di mana? Di dalam rumahnya sendiri. Dia tidak sadar bahwa apa yang dia punya. Dia tidak sadar bahwa bapak selalu ada buat dia. Sehingga dia marah. Ya, jadi kalau kita lihat, ya nanti kalau cerita tentang anak bungsu yang hilang ini sebenarnya panjang ya kalau mau ditafsirkan. Tetapi kita lihat bahwa kadang-kadang juga kita tidak sadar apa yang kita punya dalam Kristus, apa yang sudah Kristus kerjakan untuk kita, keselamatan yang sudah Dia berikan kepada kita. Sehingga kita tidak mau menjalani keselamatan itu dengan kesetiaan dan ketaatan. Akhirnya membuat apa? Membuat kita tersesat juga. Ada yang kembali ketika dipanggil, tetapi ada yang udah kejauhan sehingga dia tidak bisa kembali. Lewat Imamat 11 ini kita diingatkan kembali bahwa Allah sedang memanggil kita untuk menjaga kekudusan hidup kita. Biarlah melalui Bible study kita pada malam hari ini kita diingatkan untuk menjaga kekudusan hidup kita, baik lewat apa yang kita makan, tapi bukan cuma sekedar itu. Ya, bukan hanya sekedar sampai di makanan, tetapi terus baik dalam jasmani maupun rohani kita, dalam sikap kita, dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita. Biarlah karakter Kristus muncul sehingga banyak orang yang jadi yang terberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman ada yang mau ditanyakan dari Bible study kita malam hari ini? Silakan. Cik, jadi Ya. babi boleh dimakan apa enggak? Nah, pertanyaannya. Kalau dari Imamat 11 itu babi hutan tidak boleh dimakan ya. Itu disebutnya babi hutan loh, bukan babi ternak. Oh, bukan babi ternak. Babi Ya. ternak boleh. Tapi kita lihat babi tidak boleh dimakan karena apa? Karena apa tadi? Babi hutan itu tidak boleh dimakan karena dia walaupun dia berkuku belah tapi dia tidak memamah biak. Emang iya babi hutan tidak mau biak? Kalau babi itu mau biak. Babi hutan, Suscrova, dan babi ternak, Suscrova domesticus, sama-sama termasuk dalam famili Suidae dan memiliki sistem pencernaan yang serupa. Keduanya adalah hewan monogastrik, artinya mereka memiliki satu lambung dan tidak memiliki kemampuan memamah biak seperti hewan ruminansia, seperti sapi, kambing, dan domba. Namun, babi dapat melakukan proses pencernaan yang disebut mengunyah kembali atau remastication, di mana mereka mengunyah kembali makanan yang telah dicerna, sebagian untuk memperoleh nutrisi tambahan. Proses ini tidak sama dengan memamah biak, tetapi dapat membantu meningkatkan efisiensi pencernaan. Dalam tradisi Yahudi, babi ternak juga dianggap sebagai hewan yang tidak tahir karena tidak memiliki kuku belah dan tidak memamah biak. Oleh karena itu, konsumsi daging babi, baik babi hutan maupun babi ternak, dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum kashrut, hukum makanan Yahudi. Mama biak teh kayak sapi gitu maksudnya, Ci. Dikunyah merenya enggak ding. Jadi memamah biak itu merujuk kepada hewan ruminansia atau hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan yang memiliki sistem pencernaan yang unik dengan 2 tahap. Pertama menelan, terus memuntahkannya untuk dikunyah kembali gitu. Sapi nggak boleh dong, Ci. Jadi hewan memamah biak ini adalah kelompok mamalia yang mencerna makanannya 2 tahap. Contohnya sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, kijang, jerapah. Gitu deh memamah biak. Nah, kalau gitu yang tadi dikatakannya meskipun dia berkuku belah, tetapi ia tidak memamah biak. Kalau yang memamah biak yang boleh kan? Cici tadi boleh yang mama biak. Kan itu dia tidak memamah biak. Jadi yang memamah biak boleh, tetapi dia berkuku belah sih babi hutan ini. Nah, saya nggak tahu nih kalau babi ternak kukunya belah apa enggak ya? Belah, Ci. Oh, belah. Cici nggak pernah makan ini, cukyok. Cukyok. Saya nggak pernah merhatiin kukunya, gitu. Soalnya papa saya juga mereka anti makan babi gara-gara ini. Oh, gara-gara nggak boleh ini. Daging Soalnya, babi ya. soalnya tadi kalau saya sih rada-rada pembelaan dirinya karena babi hutan disebutnya. Kalau babi ternak boleh. Itu teh sih kalau kita istilahnya makan berdosa gitu, Ci. Jadi menyangkut keselamatan atau gimana, Ci? Jadi yang tadi saya sebutkan, kalau apa yang kita makan itu, pikirkan apakah itu berguna nggak untuk kesehatan kita atau tidak. Kalau dalam Imamat 11 ini, dia fokusnya Tuhan tidak mau bangsanya itu sama dengan bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa kafir yang lain yang makan segala macam. Karena itu Tuhan memisahkannya.
Ya, itu adalah bentuk bagaimana pemisahan Tuhan atau pengudusan Tuhan terhadap orang Israel. Ya, nah kalau di kita masa sekarang kita udah bukan cuma soal makanan saja. Jadi makanan yang kita makan juga itu harus kita pilah sesuai dengan kesehatan kita. Tetapi nggak cuma di makanan aja, tetapi kita harus menjaga secara keseluruhan. Ya, bukan cuma jasmani saja, tetapi spiritual itu lebih penting. Bagaimana kita menjaga kekudusan spiritual kita. Itu Kak Melda. Jadi Ya, kalau siap, Ci. jadi seperti contohnya gini aja waktu Tuhan Yesus ngomong. Kan di dalam hukum Taurat ada kata-kata jangan berzina, benar nggak? Nah, Hmm. di dalam kalau kita baca di Imamat ya, jangan berzina itu jangan kamu menyingkapkan aurat istri ayahmu, jangan kamu menyingkapkan aurat saudaramu, jangan kamu itu kan ngomongin soal perzinahan ya, kenajisan. Nah, tetapi kan itu lebih ke arah fisik semua kan. Tetapi di perjanjian baru Tuhan Yesus membaharuinya dengan apa? Menggenapi atau melengkapinya dengan apa? Ketika kamu memandang seorang wanita dalam hati dan kamu mengingininya, kamu sudah berdosa, ya. Hmm. Nah, jadi enggak cuma sampai perbuatannya aja. Ketika kita melakukannya dalam hati pun itu sudah dosa. Makanya di kita sebagai zaman sekarang itu lebih rumitnya lagi, atau bukan lebih rumit ya, lebih advance lah ya dibandingin Israel zaman dulu adalah apa? Tuhan Yesus menetapkan standar yang lebih tinggi untuk kita menjaga kekudusan. Bukan cuma sekedar apa yang terlihat oleh mata, tetapi apa yang tidak terlihat oleh mata pun itu harus kita jaga kekudusannya. Itu Kamel. Oke, Ci. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Saya mau tanya sih. Oh iya, Kak Oce mah jangan nanya atuh lah. Ayo, Kak, tanya, Kak. Nanti aja nanyanya bulan Kalian Agustus dites. pas lagi sidang. Kalian dites. Enggak. Mau nanya. Bukan sih, maksudnya bukan pertanyaan yang ini berkaitan dengan tadi yang udah ditanyakan Kamelda. Kenapa umumnya Oh, orang hanya mempermasalahkan babi ya? Padahal kan itu larangannya banyak sekali, bukan hanya cuma babi gitu. Jadi iya. kenapa orang selalu terfokus pada babi aja? Padahal kan ada yang lain ya, kelinci, Soalnya babi udang. enak, Kak. Jadi saya nggak tahu ya kalau teman-teman di Advent kan mungkin ikut ya. Cuman maksudnya mereka ikut semua nggak gitu. Tapi kalau hanya tidak makan babi kan ya berarti kan ya sepotong-sepotong jadinya kan. Jadi nggak kurang tepat ya. Cuman saya belum nggak tahu ya maksudnya bagaimana sebenarnya kalau aturan-aturan mereka secara ketat diikutkan juga seperti itu ataukah bagaimana? Ini bukan Tapi, Ci, pertanyaan sih, mungkin untuk diskusi aja. Tapi Hmm. Ci, waktu Hmm. Tuhan menciptakan manusia kan yang difirmankannya itu kan dia bilangnya yang jadi makanan kita tuh kan Tumbuh-tumbuhan. tumbuh-tumbuhan kan, Ci, bukan Iya, daging-dagingan ya. bukan. Jadi karena dosa kita makan daging. Oh. Iya kan, Mhm. Oce? Nah, kalau soal kenapa babi, mungkin karena babi enak kali ya. Iya, Ci, karena enak, Ci. Terus, padahal betul kata Kak Uce, banyak yang lain gitu ya, tapi yang selalu dipermasalahkan babi dan juga darah kali ya. Mungkin karena budaya kita kali. Kayak contohnya kalau di Manado gitu kan, jadi banyak kan yang dimakan, paniki dimakan. Terus kayak di Bangkok, selain belalang dia makan cacing, makan kecoa, makan ini, makan itu apa segala Lipan, macam. lipan dimakan, Heeh. Ci. Dengan alasan itu kan proteinnya tinggi. Tapi Kecoa. ya, terus bagaimana cara kita ngomong sama orang Kristen di sana gitu ya. Nah, tapi menurut menurut saya sih, menurut pandangan saya ya, dan saya percaya bahwa kembali kepada Alkitab dan apakah itu berguna nggak buat diri kita? Seperti yang tadi saya sampaikan di Kolose 1 ayat 16, bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, gitu ya. Jadi apakah yang kita makan itu berguna buat kita atau membuat kita menambah memuliakan Tuhan, bertambah memuliakan Tuhan? Ya kalau misalnya kita merasa iya, ya go ahead gitu. Tapi kalau misalnya kita dalam hati kita juga terdapat perdebatan atau pertentangan, lebih baik tidak. Rasul Paulus juga mengatakan, jangan karena makanan kamu tersandung atau membuat orang lain tersandung. Kalau misalnya dalam hati kamu saja sudah ada perdebatan boleh dan tidak boleh, lebih baik mah tidak usah dimakan ya, gitu. Tapi kalau misalnya dalam hati kamu kamu makan dengan iman, ya kamu boleh makan. Tetapi kalau misalnya dalam hati kamu kamu juga merasa, wah kalau saya makan ini nanti orang lain jadi batu sandungan, ya udah jangan dimakan gitu ya. Gunakanlah akal sehat kita gitu. Dan gunakanlah hati nurani kita. Saya percaya itu Tuhan berikan kepada kita, Roh Kudus berbicara kepada kita. Kita punya kehendak bebas untuk memilih saya mau ikut yang mana. Itu sih kalau dari saya. Amin. Bagaimana? Setuju, setuju Bapak, teman-teman semua? Setuju. Setuju. Oke, sip. Jadi Oh, boleh ya, Ci, makan babi.
Boleh Kamel, gak apa-apa. Memangnya setiap hari kita makan babi gitu kan? Nggak Enggak, juga kan? Iya. enggak Kak, cuma occasional aja udah mahal atuh. Yang penting mah jangan makan babi sama Coca-Cola, Kamelda. Cacingnya Oh iya, keluar semua nanti. cacingnya keluar ya sih. Kalau enggak direndam dulu pakai. Aduh, yang penting mah daging babinya jangan daging babi mentah. Lagi pula ya, saya suka ini Ci ya, maksudnya saya suka beberapa kali tuh suka buat perbandingan. Maksudnya Mm-mm. seringkali kan ada teman-teman yang menganggap makan babi itu mendatangkan penyakit tertentu, katakanlah gitu. Nah, pertama kan memang kita nggak selalu makan babi. Tapi kalau kita nggak makan babi, tapi kita makan misalnya sapi atau kambing dengan cara yang tanda kutip rakus juga ya sama aja kamu berpenyakit juga gitu loh. Jadi di sini hikmat juga ya, dalam artian bukan apa yang dilarang kalau kita dalam konteks lain dalam hal pertimbangan kesehatan gitu ya. Jadi bukan hanya karena itu dilarang kemudian kita seolah-olah lebih benar ketika kita tidak makan itu dan kita menyalahkan orang lain. Padahal kita mau makan binatang lain dengan cara yang salah pun sebenarnya kita ya sama-sama misalnya ditempatkan seperti orang yang kurang berhikmat juga menikmati berkat Tuhan begitu. Bahkan Billy Graham kan di buku dia tuh kan salah satu dosa besar itu kan ya dosa makan. Ya begitu ya. Oke oke lanjutkan. Setuju, setuju Kak Cek. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih, pelajaran atau latihan untuk pengendalian diri kita, yang pertama adalah mengendalikan makan. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa kita bisa mengendalikan diri, kendalikan dulu makanan kita. Mungkin itu kali ya. Hashtag Susan Setiawan. Jadi memang yang paling susah memang mengendalikan makan. Bukan mengendalikan emosi ya, Ci. Karena kadang-kadang ya nggak tahu ya ini bener apa enggak gitu ya. Karena emosi kita tuh bisa tersulut dari makanan. Serius, Kalau serius lagi loh. lapar iya, Kalau lagi gampang lapar marah. kan kita gampang-gampang ini kan, terus makanan gak enak, Iya, Ci, makannya benar kasihan, itu, Ci, benar, benar tuh, banget. iya kan? Terus makanan keasinan, makanan gosong, makanan wah udah pasti. Saya kan di Samarinda itu ngurusin pelayaran. Nah, si kru-kru itu pernah cerita, salah satu hiburan mereka di atas kapal, mereka kan kalau di atas kapal tuh bisa 14 hari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu kan, tergantung jauhnya laut. Nah, hiburan mereka di atas kapal itu salah satunya adalah makan. Karena itu mereka nggak boleh kekurangan makan dan nggak boleh punya koki yang nggak bisa masak. Harus masak dan harus enak. Karena kalau enggak mereka bisa emosi. Bayangin aja 10 orang, 11 orang di atas kapal terus emosi. Gimana tuh kejadiannya gitu? Masa semua bisa dicemplungin ke laut kan? Nggak gitu juga. Bagaimana kita mengendalikan diri kita? Latihan yang pertama adalah mengendalikan makanan kita. Amin, saudara-saudara, teman-temanku yang budiman. Jadi kendalikanlah makanan. Jangan makan babi tiap hari. Ya, selain Amin, kolesterol, Ci. mahal. Kalau kayak teman-teman yang sudah menikah kayaknya terkendali ya karena kan duitnya kan dipegang istri ya jadi makanannya terkendali. Eh, Kalau istrinya yang suka makan babi lebih tidak terkendali kau, Cek. iya, Kak Oce, Tiap contohnya saya. hari we masak eta deui eta deui. Enggak, Ci. Enggak tiap hari tuh, Ci. Cuman occasional aja. Misal kayak sekarang nih mau liburan. Nah, Ya ya ya, siap siap siap. kalau tiap hari mah bangkrut, Ci. Makanya komo sekarang babi lagi naik. Jangankan babi, cabai naik, ini naik, itu naik ya, semua serba naik. Baik baik. Ada lagi pertanyaan selain makanan yang boleh dimakan dan yang tidak? Pertanyaan Ci, Ya, kalau Cek silakan. pertanyaan terakhir kapan kita makan bersama? Oh, tenang, Kak Oce. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena pertanyaan terakhir sudah dijawab ya, kita akan perjamuan kasih lagi nanti di awal April. Nah, karena itu jangan dilewatkan ya perjamuan kasih kita yang pertama. Ya, minggu depan kita libur dulu ya, teman-teman. Karena kita mau liburan Lebaran ya. Sampai kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Oke, baik. Kalau begitu saya minta Kamelda aja deh. Kamelda boleh doa buat kita semua. Iya, ayo Ci, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Kami boleh rasakan pertolongan Tuhan dari hari ke hari, bahkan penyertaan Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh lihat Tuhan Yesus, Engkau bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk tuntunanmu sepanjang hari ini Bapa. Kami boleh melaksanakan segala aktivitas kami, pekerjaan kami Tuhan, dengan baik Tuhan semua karena
penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kau boleh kembali mengajarkan kami, menambahkan Tuhan Yesus pengetahuan bagi setiap kami Bapa tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, kami boleh renungkan dan kami boleh lakukan, bahkan kami boleh bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami boleh terus menjadi terang, menjadi saksi eh, dimanapun kami berada Bapa, baik di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, dan juga terlebih lagi Tuhan di sekeliling kami, di tengah-tengah kami hidup bermasyarakat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang join malam hari ini, terlebih hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu Cici. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus memberkati hamba-Mu, menambah-nambahkan hikmat-Mu, urapan-Mu dalam kehidupannya Tuhan, sehingga setiap hari Tuhan, semakin hari semakin Engkau pakai hamba-Mu ini dengan hikmat yang dahsyat dan luar biasa. Dia boleh Tuhan, terus Tuhan Yesus memberitakan kebenaran firman-Mu, mengajar, bahkan Tuhan Yesus memberikan pengertian yang baru setiap hari Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan, umat-Mu Bapa dan orang-orang di sekitarnya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kami yang sudah join malam hari ini, baik anakmu Kak Jenny, anakmu Tuhan Kak Oce, Om Yosua Tuhan, baik juga Tuhan Yesus, Ko Yupi Tuhan, baik juga anakmu Leo Tuhan, anakmu pribadi dan anak-anakmu, hamba-hambamu yang lain yang join malam hari ini, biar Engkau memberkati setiap kami Tuhan, dalam peristirahatan kami malam hari ini ketika kami akan membaringkan tubuh kami, biarlah Tuhan yang melindungi kami, sertai kami, berikan kami tidur yang nyenyak Tuhan, sehingga malam hari ini kami boleh tidur dengan baik Tuhan, berkualitas, dan besok pagi kami semua bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh melakukan kembali aktivitas kami Tuhan dengan penuh sukacita dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, ini hidup kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah Kuduskanlah namamu, namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah jadilah kehendakmu kehendakmu di di bumi bumi seperti di seperti di surga. surga. Berikanlah Berikanlah kami kami pada pada hari hari ini ini makanan kami makanan yang kami yang secukupnya, secukupnya, dan dan ampunilah ampunilah kami kami akan akan kesalahan kesalahan kami, kami, seperti seperti kami kami pun juga mengampuni mengampuni orang yang orang yang bersalah bersalah kepada kepada kami. kami. Dan Dan janganlah membawa membawa kami ke kami dalam ke dalam pencobaan, cobaan, tapi tapi lepaskanlah lepaskanlah kami kami daripada dari yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Terima semuanya. kasih. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.